Baik, jazakallah khair Ustazina Ustaz Saifuddin Sayuti yang selalu membersamai kita semua, baik dalam sholat-sholat kita maupun dalam majlis-majlis ilmu kita. Mata'amallah bitul hayatihi wa ulumi. Yang sangat dihormati segenap pengurus Masjid Al-Fauzin, para tokoh, para orang tua, para senior kita, hadirin hadirat masjidiyun yang di masjid maupun zumiyun yang berada di ruang Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna 'ilman tanfa'una ya Rahman ya Rahim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini Allah pertemukan kita di rumahnya yang sangat mulia, Masjid Al-Fauzin, bersama ibadah kita yang mulia, sholat subuh. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan yang kita jalankan akan semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, juga menambah kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita berhenti mengikuti dan meneladani Nabi, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah dengan demikian, hadirin wal hadirat, kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan para ulama banyak yang menyusun buku. Mereka menyusun dan menulis buku tentang ma ba'da Ramadan. Bukan karena khawatir setelah Ramadan hamba-hamba Allah tidak beribadah, tapi kenyataannya hampir demikian, bahwa orang beribadah itu karena Ramadan. Sehingga diingatkan yang pertama dengan surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-Quran menyebut Ramadan, Al-Baqarah 185 ada bulan Ramadan. Tapi Al-Quran maupun hadis tidak menyebut orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Al-Quran menyebutnya orang-orang yang beribadah sepanjang masa, yaitu Allah nisbahkan dengan kata Rabb, Rabbaniyin, orang-orang yang beribadah karena Allah. Sehingga ungkapan ulama yang sering kita dengar adalah kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yaitu rabbani yang beribadah di bulan-bulan apapun, jangan menjadi hamba yang ramadhani, yaitu yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Maka istilah Al-Quran Rabbaniyin dikaitkan dengan Rabb, hamba Allah, yaitu Rabbul Alamin. Bukan Ramadhaniyin, hamba Allah pula, tapi dia beribadahnya hanya di bulan Ramadan. Inilah kenapa para ulama menyusun banyak karya tentang ma ba'da Ramadan, karena dikhawatirkan ada yang memahami Ramadan satu-satunya bulan ibadah, Syawal bukan bulan ibadah, Zulhijjah bukan bulan ibadah.
tapi Ramadanlah satu-satunya bulan ibadah. Ayat pertama yang banyak disampaikan adalah surat Ali Imran 79. Insya Allah kita Rabbaniyin bukan Ramadaniyin. Ada pula yang Syawwaliyin kalau begitu. Nanti ada yang Muharramin ya. Kalau bulan Muharram ibadah, setelah bulan Muharram tidak. Nanti nunggu bulan Muharram tahun depan, nunggu Ramadan tahun depan. Inilah alasan dari para ulama kenapa mereka banyak membahas setelah Ramadan, ma ba'da Ramadan, bagaimana kita setelah bulan Ramadan ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian selalu kepada Allah bulan-bulan apapun, taatlah kalian kepada Rasulullah waktu-waktu kapanpun. Kemudian larangannya adalah wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian mensia-siakan amal-amal yang sudah kalian lakukan. Betul, ayat ini umum. Jadi dalam kaidah ilmu tafsir, ayat itu ada yang khusus karena peristiwa tertentu, karena turunnya kepada orang-orang tertentu di waktu-waktu tertentu, tapi sifat ayat tetap umum. Dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, sifat dari ayat-ayat Quran meskipun turunnya kepada Aisyah, turunnya kepada sahabat Abu Bakar, tetap saja bersifat umum, yaitu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya meskipun ayat ini ditujukan kepada sahabat-sahabat, tapi tetap saja sifat ayat itu amah umum. Kalau ayatnya khusus semua, kita nggak dapat itu. Semua perintahkan kepada sahabat Nabi, berarti kita tidak diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kepada siapa? Ya kepada sahabat-sahabat Nabi, karena mereka yang pertama kali menjalankan puasa. Nah ini kan untuk sahabat Nabi, kita enggak. Nanti ayat yang lain pun demikian. Ayat meskipun redaksinya khusus, peristiwanya khusus, sebabnya khusus, tetap para ulama memilih bahwa kaidahnya ayat itu bersifat umum dimanapun, kapanpun, untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimus shalah awalnya kepada sahabat, tapi kita juga wajib menjalankan sholat. Wa atuz zakat, ini yang dulu difahami. Setelah Nabi wafat tidak lagi wajib zakat. Sehingga di masa Abu Bakar As-Siddiq pertama kali yang dilakukan oleh Abu Bakar pada hari-hari pertama, kalau sekarang 100 harinya itu adalah memastikan semua orang bayar zakat meskipun dia sholat. Wallahi la ufarriqanna aw la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakat. Alasannya kenapa? Kata mereka, zakat itu wajibnya ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat, enggak wajib lagi. Nah, itu berarti kan dia memahami bahwa ayat itu khusus. Itu terjadi di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan abu-abu yang lain? Di masa Abu Bakar saja sudah ada yang mengatakan zakat tidak wajib. Wajibnya ketika Nabi masih hidup. Itulah karenanya ayat ini meskipun ditujukan kepada para sahabat, semua ayat Al-Quran bersifat umum kecuali ada pengkhususan. Ada ayat yang khusus untuk Nabi, ya.
Nabi dibolehkan ini, nah itu khusus. Ya, Nabi tidak boleh dapat zakat, itu khusus. Nabi tidak boleh dapat infak sedekah, itu khusus. Nabi hanya boleh mendapat hadiah. Jadi orang yang suka ngasih hadiah itu adalah sangat mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi tidak mau dan tidak boleh menerima selain hadiah. Nah ini khusus, karena itu ada pengkhususan selain dari beberapa kekhususan, maka sifatnya adalah umum. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dari riwayat Imam Ahmad. Jadi para sahabat, kata mereka, karena ashabu Rasul yadhunnun. Jadi mereka itu memahami ayat ini khusus. Jadi kalau orang sudah la ilaha illallah, maka berdosa pun nggak ada masalah. La yadurru ma'ala ilaha illallah dzambun. Jadi kalau sudah muslim, nggak apa-apa berbuat dosa, nggak apa-apa berbuat dosa. Ini pandangan para sahabat memahami ayat ini. Bisa dibayangkan di masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan enggak manfaat itu amal kalau orang itu telah berbuat syirik. Berarti ada dua. Kalau sudah dia la ilaha illallah, maka tidak perlu ibadah dan tidak ada masalah berbuat dosa besar, karena sudah la ilaha illallah. Ini sahabat, ya bukan manusia biasa. Yang kedua, kalau orang sudah berbuat syirik, enggak perlu lagi beramal beribadah karena sudah tidak diterima oleh Allah. Maka ayat ini mengingatkan para sahabat bahwa sesungguhnya kalau sudah la ilaha illallah, maka ibadah dan amal soleh di jalan kapanpun. Dan meskipun orang sudah berbuat dosa besar, maka tetap dia wajib beribadah dan beramal soleh. Dia mengatakan, Ustaz, saya itu orangnya banyak dosa, jadi saya nggak usah ibadah dulu, nanti kalau sudah bersih. Ya kapan bersihnya itu? Saya mau ngaji kalau sudah saya bersih. Ya nanti nggak bersih-bersih, nggak ngaji-ngaji. Maksudnya dosa saya banyak, dosa masa dulu saya banyak berbuat dosa. Nah ini pandangan ini sesungguhnya kalau kita rujuk kepada riwayat Imam Ahmad, berarti ada kemiripan. Kalau orang sudah baik banget, tidak perlu ibadah lagi. Atau kalau orang sudah buruk banget, maka tidak perlu beramal lagi. Karena tidak ada manfaatnya, maka turunlah ayat ini, fanazalat ati Allah wa ati Rasul wa la tubtilu a'malakum. Ada dugaan yang kedua dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dituturkan oleh Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna ma'syar ashabi Rasul nara annahu laysa syai'un minal hasanat illa maqbul. Kami punya pandangan dulu sebelum ayat ini diturunkan bahwa semua kebaikan-kebaikan kita pasti diterima. Tidak ada kata ditolak. Jadi pokoknya orang sholat, orang puasa, orang ibadah pasti diterima. Tidak ada kata ditolak. Ini pandangan awal. Karenanya para ulama fikih merumuskan 3. Ada rukun, ada syarat, tapi yang ketiga ada yang membatalkan. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya, dan ada yang membatalkan sholat. Tadinya ya udah mau sholat bagaimanapun pasti diterima, gitu ya. Puasa nggak ada dulu diberlakukan yang membatalkan. Bisa dibayangkan. Jadi ketika memenuhi rukun dan syarat pasti diterima. Belum ada bab tentang yang membatalkan. Wah, jadinya dulu sholat itu yang di masa awal boleh sholat sambil berbicara. Jadi sholat sambil ngobrol. Maka diturunkan surat An-Nisa. Tidak boleh sholat orang sambil berbicara, yaitu tentang khomer. Ya, karena khomer
setelah itu sholat, kan akhirnya ngawur gitu ya, ngomong kesana kesmari, tapi ngomong sendirian gitu. Itulah ada ditambah supaya sempurna amal ibadah seseorang setelah memenuhi rukunnya. Rukun biasanya sebelum amal, syarat itu sebelum amal, rukun ketika beramal. Nah, setelah itu ada yang membatalkan ibadah. Dia sudah memenuhi rukun, bagus. Misalnya orang berhaji, rukunnya itu adalah wukuf di Arafah. Nah, insya Allah dengan memenuhi rukun diterima. Tapi syaratnya harus dipenuhi pula. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang membatalkan haji seseorang. Nah, kadang-kadang bab yang ketiga ini yang suka dilupakan. Yang penting kan saya puasa. Padahal ketika puasa ada yang dilakukan dari yang membatalkan, atau yang kedua para ulama menambah, karena pandangan yang ketiga, ya, kalau orang itu beramal maka pahalanya sempurna. Bapak Ibu, ternyata pahala amal itu variatif. Ada hadis dari Abu Daud rahimahullah bahwa ada orang yang menunaikan sebuah ibadah, lantas pahalanya itu setengahnya, seperempatnya, seperenamnya, seperdelapannya. Seolah-olah bahwa kalau sudah tadi memenuhi rukun dan syarat, maka pahalanya sempurna. Karenanya ada yang membatalkan sebuah ibadah, namun ada pula yang mengurangi pahala ibadah. Orang puasa, puasa ngomongin keburukan orang tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Kecuali lagi puasa ngomongin orang sambil ngopi, nah itu batal. Ngopinya yang batal, ngomongin enggak ada yang mengatakan batal. Sepanjang puasa tidur terus enggak batal enggak puasanya. Makanya anak kecil kan daripada ya Bu ngerengek terus udah tidur aja lah. Jadi ibunya tenang, enggak diganggu terus, nanya melulu kapan buka puasa. Enggak batal dia ngerengek, tidur juga enggak batal. Tapi mengurangi pahala, ya karena anak kecil nggak berkurang, yang berkurang orang tuanya, ya. Marahin lagi, akhirnya lama-lama pahala dari puasa itu berkurang sedikit demi sedikit. Disitulah ayat ini mengingatkan kata para ulama, wala tubtilu a'malakum. Setelah kita beribadah Ramadan, setelah kita beramal soleh di bulan Ramadan, maka kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita beribadah bukan karena Ramadan, kita beribadah insya Allah karena Allah Subhanahu. Pada nawaitunya kan begitu, ya. Usolli lillahi ta'ala, nawaitu shoma Ramadan lillahi ta'ala. Nah, kalau cuma di bulan Ramadan diganti niatnya, nawaitu shoma Ramadan di Ramadan. Saya niat puasa karena bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan gak ada puasa lagi, gitu ya. Saya puasa sholat karena Ramadan. Setelah Ramadan selesai, saya tidak. Padahal nawaitu kita yang dibimbing oleh para ulama adalah lillahi ta'ala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162. Padahal apa yang selalu kita baca dalam sholat kita diantaranya adalah sesungguhnya sholatku tidak disebutkan waktunya, sesungguhnya ibadahku tidak disebutkan waktunya, sesungguhnya hidupku tidak disebutkan batasnya berapa lama, wa mamati, dan matiku juga hanya untuk Allah Rabb semesta. Disitulah kenapa ayat ini diturunkan kepada para sahabat. Tapi maksudnya sekali lagi ayat itu umum,
meskipun kepada sahabat, tentu kita umat Nabi, pengikut para sahabat, pengikut para tabi'in juga ingin menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat yang kedua, atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu. Maka ada kaidah setelah ayat ini turun, dugaan tiga para sahabat tadi, tiga dugaan para sahabat, kemudian mereka malah membuat kaidah. Ibnu Abbas menyusun kaidah tentang ayat ini, ya, al-ma'asi ba'da ta'at tubtilul a'mal. Kalau begitu, dosa-dosa, khususnya dosa besar al-kabair, ya, itu akan menghapus amal-amal yang sudah dijalankan. Ramadan mah baik, setelah Ramadan kembali, itu khawatir Ramadannya hilang, lepas. Ramadan mah, oh masya Allah, sholat terus, setelah Ramadan tidak sholat. Maka ayat ketiga yang disampaikan adalah surat Al-Hijr ayat 99, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kapan batas kita beribadah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kamu, yang itu batasnya sampai datangnya keyakinan. Para ulama tafsir al-yakin di ayat ini maknaha al-maut. Selama hayat masih dikandung badan, maka siapapun wajib beribadah. Karenanya Bapak Ibu, ibadah yang wajib tidak ada kata gugur. Saya tidak boleh menjalankan ibadah wajib, enggak ada. Saya dilarang menunaikan ibadah wajib. Kalau sunnah kan sukarela. Bisa saya dilarang sholat, enggak ada. Saya kan sakit, maka saya tidak sholat, enggak ada itu. Saya kan sakit, maka saya tidak puasa, enggak ada. Yang ada, saya sakit, maka sholatnya ada keringanan, bukan gugur. Gugur cuma ada di musimnya, musim gugur. Enggak ada ibadah gugur. Saya kan Ustaz sakit, jadi saya tidak puasa. Bukan tidak puasa, diringankan tidak puasa. Kalau sudah sembuh ganti, kalau tetap sakit maka ganti dengan fidyah. Berarti enggak gugur, enggak. Orang di rumah sakit sudah dalam keadaan sulit tetap sholat. Tapi caranya kalau enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk berbaring, enggak mungkin berbaring pakai isyarat mata, enggak bisa isyarat mata, isyarat hati. Barulah kalau enggak bisa digugur, enggak gugur. Bayangkan dulu ada sholat namanya sholatul khauf, sholat ketika dalam kondisi perang. Berarti kan harusnya orang lagi begini kok sholat. Itu memang teknisnya luar biasa itu ya. Di surat An-Nisa teknisnya itu ya, yang di depan begini, belakang nunggu begini. Loh, kok sholat sambil nunggu? Ya namanya juga keadaan. Tapi enggak gugur sholatnya, enggak. Nanti gantian yang maka dibuatnya 2 shot. Ya enggak boleh 1 shot. Nanti di belakang gimana? Dari yang jaga. Jadi yang kalau ini ruku, yang belakang tetap begini. Nanti gantian. Nah memang tekniknya begitu kok. Sholat aneh. Memang itu namanya keadaan. Sama dengan orang kok duduk, ya namanya keadaan. Boleh. Karena ia ingin memenuhi kewajibannya, karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka ia jalankan sesuai dengan kemampuan. Tapi sholat tidak akan pernah gugur selama hayat dikandung badan. Puasa pula, haji tidak pernah itu gugur. Tapi kemarin kan 2 tahun tidak haji, itu namanya keadaan yang tidak memungkinkan. Gugur bukan karena tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, ada keringanan. Karenanya alhamdulillah tahun ini sudah
dibolehkan lagi menunaikan ibadah haji. Malah ada yang nangis, ini gimana? Saya udah wajib tapi umur saya udah 65 tahun. Ya, bersyukurlah dengan adanya uzur. Meskipun tidak haji Bapak Ibu, kalau sudah diwajibkan haji dan dia mampu, maka ada kaidah ia tidak haji tapi sudah dapat pahala haji. Tadi nggak boleh 65 tahun ke atas. Sekarang kan dibatasi 60. Padahal dia finansial mampu, sehatnya juga ada, pokoknya mampu lah dari berbagai aspek. Tapi karena ini uzur yang tidak boleh dielakkan, maka nilainya tetap. Jadi dalam sebuah riwayat, para sahabat yang sakit tidak bisa ikut dengan Nabi melakukan perjalanan. Maka mereka yang di rumah itu menangis. Ya Allah, alangkah nikmatnya dan berpahala besar kalau kami ikut dengan Nabi seperti sahabat-sahabat kami yang sehat. Jadi mereka yang diam-diam di rumah itu menyesal, ya Allah, kenapa giliran ikut Nabi aku sakit. Maka Nabi mengatakan, kami menempuh perjalanan, kami bersama sahabat-sahabat, tetapi sahabat-sahabat kami yang tinggal di Madinah syarafuna fil ajr. Mereka itu pahalanya sama dengan kami yang sedang melakukan perjalanan. Kenapa kata Nabi? Habasuhum al-uzur. Mereka terhalang beribadah karena Jadi ya, orang yang di rumah tapi pahalanya seperti Dimas. Orang yang di Indonesia tapi pahalanya seperti berhaji. Ya tentu jangan ditulis hajinya, nggak enak kita sama orang. Saya kan udah dapat pahala haji, bisa ditulis ya haji. Kan kalau orang nanya nggak enak. Sudahlah, pahalanya sudah di sisi Allah saja. Kenapa? Karena ini adalah merupakan keadaan dan Allah menetapkan demikian. Rasulullah SAW juga menetapkan demikian. Karena sesuatu uzur, ketika seseorang tidak menjalankan satu ibadah, maka tetap nilainya sedang menjalankan ibadah di sisi Allah. Nah, Bapak Ibu, tadi Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, waktunya, expirednya sampai kita menghadap Allah. Nah, sekarang kalau bicara kematian ternyata enggak pakai waktu. Maksudnya enggak ada orang yang meninggal Ramadan semua. Ada? Atau meninggalnya hari Jumat semua. Kasihan petugas TPU. Enggak bisa mudik dia. Ramadan pas hari-hari terakhir meninggal semua, bingung dia enggak jadi mudik. Ya petugas zakat saja kan. Kenapa kemudian fatwa MUI membolehkan zakat di awal Ramadan? Lah kan petugasnya juga manusia, punya kampung halaman. Coba kalau zakat fitrah maksudnya hanya ya ambil yang waktu utama ketika sudah diputuskan hilal 1 Syawal sampai sebelum imam naik mimbar. Malah yang paling utama itu sebelum imam berkhutbah. Nanti orang berzakat, siapa yang mau melaksanakan amanah? Ya enggak ada loh, orang dia udah sibuk-sibuk, udah siap-siap dengan keluarga. Nah, disitulah. Maka Allah ketika menetapkan hatta ya'tiyakal yaqin, itu berarti insya Allah seseorang itu beribadahnya memang ada waktu-waktunya, tapi yang Allah tetapkan. Dan kematian akan mendatangi seseorang tidak hanya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ternyata kalau dihitung banyak yang meninggal Ramadan atau Syawal. Dulu ketika banyak kecelakaan ternyata Syawal dulu ya. Karena banyak yang mengalami kecelakaan lalu Syawal, berarti yang banyak meninggal berarti Syawal. Nah sayang banget kalau Syawal tidak ibadah. Pas tidak ibadah, pas datang malaikat pencabut nyawa. Nah, kan gitu. Tidak semuanya meninggal di hari Jumat. Memang hari Jumat ada indikasi isyarat bahwa
meninggalnya insya Allah husnul khatimah. Tapi kan tidak semua kita mendapatkan waktu mulia, waktu yang utama untuk menghadap Allah. Dan Allah lah yang menetapkan fulan hari Jumat. Nabi Muhammad sendiri hari Senin, nggak ada masalah. Nabi Muhammad wafatnya hari Senin, nggak ada masalah. Karena ibadahnya tidak hari Senin doang, kecuali dia ibadahnya hari Senin, meninggalnya Selasa, itu repot. Atau ibadahnya bulan Syawal, ternyata meninggalnya Dzulqa'dah, itu yang repot. Tapi meninggalnya di hari apapun, di bulan apapun, kalau ibadahnya di hari apapun dan di bulan apapun, insya Allah aman. Yang masalah ibadahnya di hari lain, meninggalnya di hari yang, atau ibadahnya hanya di bulan tertentu, meninggalnya kok di bulan yang lain. Inilah ayat ketiga mengingatkan bagaimana setelah Ramadan kita insya Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwa al-yakin alladhi yusawi asyak adalah al-maut. Jadi kata beliau, keyakinan yang mirip dengan keraguan-raguan itu hanya kematian. Orang lebih yakin ya dengan kematian, tapi keyakinannya mirip dengan keraguan-raguan. Maka ketika ditanya kenapa mengatakan itu, apa maksudnya? Karena orang itu yakin bahwa ia akan meninggal, tapi tidak mempersiapkan diri. Kalau tidak isti'dad liyaumir rahim, maka dikatakan tidak yakin. Kalau besok kita pergi yakin, kita mempersiapkan bekal. Tapi kalau tidak yakin, ya udah, besok mau pergi apa enggak terserah besoknya. Nah itu biasanya kita siap-siap. Kalau kita siap-siap mau ada walimah, itu jangankan 1 bulan, 6 bulan sebelumnya sudah siap sewa gedung karena penuh, ya kemudian cetak undangan karena antri, bayangkan. Segera juga undang handai tolan karena khawatir punya agenda. Itu 6 bulan sudah siap-siap. Ini kematian memang tidak ada yang tahu, tapi sebaiknya justru karena tidak tahu, maka lebih baik kita mempersiapkan. Yang kita tahu kita persiapkan, apalagi yang tidak tahu, maka mempersiapkan untuk menghadapi kematian yang nilainya husnul khatimah adalah persiapan yang disebut dengan keyakinan. Memang kita kalau yakin kan siap-siap. Kalau kurang yakin tidak siap-siap. Enggak yakin ya dengan Covid ya enggak siap-siap. Kalau yakin ya siap-siap. Namanya juga kita makhluk yang sudah disiapkan oleh Allah, ketetapan-ketetapannya kita menjalankan saja. Ikhtiar-ikhtiar yang dituntun oleh Rasulullah agar kita mendapatkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah setelah Ramadan memang yang akan terjadi tidak sama dengan ibadah Ramadan. Ini sesuatu yang bersifat alamiah wajariyah. Alamiah dan wajariyah. Jangankan kita, para sahabat pun memang menginginkan 1 tahun itu Ramadan, tapi kan tidak mungkin. Karena manusia kewajibannya tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Surat Ali Imran ayat 112, bahwa kita ingin dimuliakan oleh Allah illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Karena Allah memerintahkan hablum minallah dan hablum minan nas, maka sulit kita menghindar kalau hanya hablum minallah, apalagi cuma di Ramadan. Karena kita punya hablum minan nas, dan banyaknya hablum minan nas kita di luar. Bukan berarti Ramadan nggak boleh hablum minan nas, boleh.
bagus. Tapi kan kita kalau menghitung waktu, yakinlah Ramadan kita tingkatkan hablum minallah. Nah setelah Ramadan Syawal kita namanya halal bihalal. Kita saling memaafkan, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, supaya lengkap ibadah kita hablum minallah. Kita lanjutkan dan tidak pernah berhenti, karena kita punya ibadah yang bernama hablum minan nas. Dan kita jujur, hablum minallah banyak di bulan Ramadan, tetapi tidak menafikan hablum minan nas. Sehingga insya Allah kita memenuhi ya apa yang sudah dituntun oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa insya Allah waktu ibadah kita adalah sepanjang hayat di kandung badan, selama ada kemampuan. Uzur tidak menggugurkan, tapi uzur adalah sebuah rukhsah dari Allah. Karena uzur itu bukan keinginan. Tidak ada orang yang ingin sakit, tidak ada orang yang ingin tidak mampu. Semua kita ingin mampu dan sehat agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4 ayat itulah yang memandu kita ma ba'da Ramadan. Dan kalau ma ba'da Ramadan kita bagus, insya Allah kita akan bertemu Ramadan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada khilaf. Saya kembalikan ke Ustaz Saifuddin. Kalau ada tanya jawab masih ada waktu saja insya Allah, supaya lebih interaktif lagi majlis kita yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan yang sangat luar biasa. Dan sebelum saya simpulkan, terlebih dahulu saya ingin menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah masing-masing. Lumayan, alhamdulillah banyak Ustaz. Ada Ibu Suka, Bu Sri, Ibu Eli, Ibu Ensi, Ibu Emma, Ibu Heni. Terima kasih semuanya memperlihatkan kesediaan bersama kami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Tadi disampaikan oleh beliau ada 4 hal. Yang pertama, jadilah kalian Rabbaniyan, ya, jangan Ramadaniyan. Tapi saya yakin bisa Ramadaniyan semua. Terbukti banyak yang hadir di selama Ramadan ini, ya. Dan setiap salat subuh, maghrib, isya juga banyak. Itu juga Rabbaniyan semua, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, janganlah engkau batalkan amalan. Ya, saya rasa itu juga semuanya kepada Allah, Rasul, ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang ketiga, Ustaz, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Tadi keyakinan disebut kematian saja. Ya, baik. Ya, konon kalau seseorang sudah sampai tingkat kepada keyakinan itu, musibah itu jadi lipat misalnya. Ya, subhanallah. Jadi di sana kita sampai ke situ, Ustaz, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya. Oke. Silakan langsung saja, nanti masih bisa didengar. Yang pahalanya sudah bertahun. Jadi bagaimana bagi yang tidak sholat Ramadan, ambil dari awal aja. Ini kalau itu kita ya, ini kan sudah setahun dulu. Tidak, apakah syarat tidak bisa yang sahur kembali kalau tidak? Itu yang kedua tadi usia yang boleh haji
umur yang dipatokannya, ya ujian tidaknya 65 tahun. Ada orang yang umurnya 70 masih lebih gagah daripada umur 60 tahun. Nah, kalau ini siapa yang menanggung? Nah, kan dia 70 gagah sehat, tidak ada comorbidnya. Ada yang 50 tahun yang punya comorbid, ada ini dan itu. Kenapa dipilih yang 65 sehingga orang yang umur 70 sehat tidak bisa menilai lagi? Langsung saja Ustaz. Masya Allah, Pak Tanjung, barakallah, luar biasa ini. Yang terakhir luar biasa ini. Kalau itu yang terakhir jawabannya yang bertugas ya. Saya tidak punya kewenangan. Ya, yang pertama bahwa hadisnya itu bukan hanya puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi hadisnya adalah man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Jadi lengkap hadisnya. Siapa yang puasa Ramadan dulu, kemudian disempurnakan 6 hari bulan Syawal, maka barulah dihitung 1 tahun. Dari mana kita menghitung 1 tahun? Di surat Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kelipatan pahala minimal itu 10 kali. Jadi kan 30 hari kali 10 300. 6 kali 10 jadi 60. Maka jadilah 306. Kira-kira 1 tahun begitu perhitungan minimal. Tapi maksimalnya Allah yang Maha tahu atas pahala. Karenanya orang yang berpuasa Syawal, hanya Syawal maaf tidak Ramadan, ya dihitungnya 6 hari, enggak 1 tahun. Kecuali, nah para ulama katakan kalau Ramadannya uzur, misalnya kaum ibu kurang 6 hari karena uzur bu. Wah kalau gitu saya harus penuhi dulu enggak Ramadannya, ganti dulu qadha baru Syawal. Silakan, ada 2 pandangan. Kalau perspektifnya waktu, boleh Syawal dulu baru gantinya nanti. Kenapa? Karena dari Ramadan sampai bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah selalu menggantinya di bulan Sya'ban karena dia tahu kesibukannya luar biasa itu Aisyah. Yang kedua, kalau perspektif ini wajib, ini sunnah, maka dia mengatakan yang wajib dulu baru yang sunnah. Ramadan wajib, ya ganti juga wajib. Ya, bulan Ramadan wajib, gantinya juga wajib. Ya, jadi sama statusnya. Kalau berdasarkan perspektif kategori hukum, maka yang wajib dulu ganti baru Syawal. Hanya banyak yang mengatakan, mayoritas mengatakan berdasarkan waktu. Namanya kan Syawal waktu. Karena kalau wajib dulu mudik 1 minggu. Habis itu pulang mudik capek 1 minggu, sisanya 2 pekan. Pekan ketiga dapat, nah itu kan berarti nggak dapat, ya sulit. Pekan keempatnya kondangan banyak, nah, bingung juga. Maka dibolehkan Syawal dulu, baru nanti qadha Ramadan sampai bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Yang kedua, ya ini adalah merupakan ijtihad. Ijtihad itu berdasarkan keumuman. Saya sangat yakin malah ada yang 70 tahun itu sehat, jag waringkas di atas yang 50 tahun. Tapi itu kan studinya bukan studi general, tapi studi kausalistik, maksudnya orang per orang. Kan kita bicara umum. Umumnya ya sama dengan meninggal, ada juga baru lahir meninggal. Tapi umumnya meninggal berdasarkan usia lebih banyak daripada yang masih muda. Jadi bisa bicaranya adalah kaidah umum, namun tetap itu adalah dalam tanda kutip ya ulil amri yang menetapkan. Namun tetap saja kita sangat yakin kalau kita sudah tulus betul-betul, bahkan sudah daftar lama itu Pak Tanjung ya, itu sudah dicatat pahala. Hanya apakah boleh ditulis haji atau enggak, nah, itu urusan teknis administrasi. Kalau datang ke RT, Pak, saya tulis haji dong. Loh kenapa? Saya itu sebetulnya haji, tapi memang umur saya begitu. Loh, kan saya mampu semuanya, mampu sehat. Ya silakan aja kalau Pak RT mau nulis haji nggak apa-apa ini. Karena sudah dicatat pahala ibadah haji. Tapi ketetapan dan kewenangan atau kebijakannya memang pada mereka yang telah dibebankan. Dan kebijakan apapun tentu tidak hanya di dunia, hitungnya di dunia manusia yang hitung, tapi nanti di akhirat yang hitung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Tanjung?
Jadi Imam Syawal itu Ramadan dulu. Kalau panjang tahun tapi nggak Ramadan, mungkin saja. Kemudian yang kedua usia haji 65, jadi rupanya tidak terlepas juga dari hal ibrah diumumin lafaz saja. Ternyata diumuman lafaz 65 walaupun mungkin barangkali 70, 75 bahkan Afrika itu 22 ya 40 Masya Allah. Tapi ini dalam konsep Indonesia ya saja apa dunia Islam seperti ini. Beberapa negara Muslim juga. Beberapa negara Muslim. Mudah-mudahan ijma, kalau ijma ada lebih bagus lagi. Silakan barangkali masih ada yang ingin, masih ada waktu kita menunggu Syuluk. Yang di ruang Zoom aja. Begitu juga yang di Zoom, ibu-ibu yang ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu. Ibu biasa. Ibu-ibu yang ada di masjid. Sudah terjawab Ustaz. Tapi saya masih bingung nih Pak Ustaz. Iya. Didahulukan nyaur utang dulu apa sama nggak begitu ini Oke, bisa diulang Ustaz. apa-apa. Ya, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan untuk ganti dulu nyaur, maka puasa Syawal dulu. Kenapa? Waktunya terbatas, Bu. Ya. Nanti saat bulan Syawal tadi, pekan pertama mudik, pekan kedua halal bihalal, pekan ketiga kondangan. Kalau di kampung saya Syawal itu musim nikah. Ya udah, kemarin pulang ya habis itu. Ya habis itu pekan terakhirnya dapat. Nah, sudah tidak mungkin kan. Nah, sehingga para ulama yang beristihad dibolehkan kita puasa Syawal dulu, Bu, baru nanti gantinya. Nah, ada yang nanya, Ustaz, lah kalau kita nggak ganti tiba-tiba meninggal, nah itu urusan Allah. Kalau meninggal saya juga nggak tahu. Kalau bicara meninggal, ya semua kita bingung gitu ya. Tapi meninggal di mata Allah, kalau dia memang sudah nawa itu saya itu mau ganti Allah. Tapi kan Syawal saya waktunya sebentar, kemudian kesibukan, sakit macam-macam. Kalau saya mengganti, khawatir tidak dapat pahala sunnah, maka Allah lah yang maha tahu. Kecuali ibarat hutang, makanya dikatakan dalam hadis puasa itu ibarat hutang. Kecuali Bu, nawaitunya nggak mau nyaur hutang, itu nggak boleh. Masa puasa Syawal aja deh nyaur hutang nggak usah, itu nggak boleh. Karena hutang sama Allah itu lebih wajib daripada hutang sesama manusia. Nggak boleh dalam hati saya nggak usah nyaur deh, Allah maha tahu saya Syawal aja, itu nggak boleh. Nyaur hutang dulu maksudnya pada waktu-waktu yang Allah sediakan. Itu Bu ya, insya Allah Syawal dulu boleh, ya jika waktunya tidak memungkinkan. Baik, insya Allah. Jelas ya, yang tidak. Insyaallah Pak. Jadi Syawal dulu ya. Kalau Utang dulu. kalau kami kebetulan sudah tidak punya hutang. Karena udah unsur. Itu bisa. Kalau yang punya hutang kan yang masih. Malah yang enggak itu enggak uzur, hati lebih enak. Kita nggak punya kewajiban nyaur lagi Pak. Jadi insya Allah udah ke sawah. Ini kebetulan kan ayamul bid ya Pak. Jadi benar-benar dari Senin dan Kamis cuma Sabtu Minggu Senin Selasa itu pas. Di kesempatan lebih banyak sepasang bagus ya saja. Walaupun Ramadan dengan Ramadan tidak sama tadi kata Ustaz. Kan tidak sama dengan ibadah, tapi paling tidak ya istiqamah, ya istiqamah. Jadi judulnya istiqamah nih kita pada hari ini ya. Istiqamah dua Ramadan sama dengan Ramadan. Baik, satu lagi barangkali silakan kalau masih ada. Silakan ada bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin kami perlu mendapat penjelasan bagaimana kadar takwa seseorang setelah dia menunaikan ibadah puasa dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 1443 Hijriah ini takwanya lebih meningkat dari tahun 1442. Itu sebagai. Kemudian yang kedua,
bulan puasa sebelumnya, kita sering diingatkan ini 10 hari pertama ini adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari terakhir adalah minna yang kami inginkan. Apakah ada hadis yang mengatur tentang 10 tahap, 3 tahap bulan puasa ini? 10 hari pertama, 2 hari kedua, 10 hari ketiga. Apakah ada hadis yang demikian, Pak? Terima kasih. Baik, bahasanya barakallahu fiik. Ya, saya setuju ya, Al-Baqarah 183 akhir ayatnya la'allakum tattaqun itu menunjukkan bahwa dengan beribadah kita diangkat derajatnya menjadi orang-orang bertakwa. Awalnya amanu, beriman saja. Setelah beribadah jadilah takwa. Tapi bagaimana takwa itu meningkat dari tahun ke tahun? Memang kelemahan manusia termasuk siapapun adalah godaan yang bernama nafsu. Ramadan karenanya Allah kendalikan itu. Setan juga dibelenggu. Setelah Ramadan dibuka lagi. Sehingga berat lagi tantangan dan godaan-godaannya. Untuk itulah kenapa ada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau orang mampu mengendalikan nafsu, maka takwanya akan meningkat dari tahun ke tahun. Buktinya Ramadan meningkat karena mampu mengendalikan nafsu. Dan Allah yang terlibat langsung dalam tanda kutip, karena syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sehingga bagaimana kita meningkat takwanya dari tahun ke tahun, kita setuju bahwa cara yang terbaik adalah dengan mengendalikan nafsu. Makanya disebut al-insan. Kalau nafsu terkendali, ibadah juga insya Allah semangat. Tapi kalau nafsunya tidak terkendali, ya subuh-subuh enaknya tidur gitu ya. Enaknya tidur sampai syuruk itu. Ada tidur sunnah sampai syuruk, enggak. Yang sunnah itu ngaji sampai syuruk. Ya dinilai pahala seperti orang yang menunaikan ibadah umroh atau haji secara sempurna. Kemudian memang ini riwayat. Kalau dilacak pada ensiklopedia hadis dari Nabi memang tidak ada. Tapi dikatakan hadis itu ada dua ya. Ada hadis yang itu yang diucapkan oleh Nabi, tapi ada asar, yaitu riwayat yang tidak sampai kepada Nabi, tapi hanya pada sahabat. Dan kita sangat yakin ada Imam Ahmad. Kaidahnya kata beliau, lebih baik dari sahabat daripada dari manusia biasa. Sekarang ada pepatah bagus dari kita. Nah, itu kan bagus kita terima, namanya pepatah. Sekarang ada pepatah, ada ungkapan dari sahabat, mana yang diterima? Tentu dari sahabat. Ya, sehingga ini dinisbahkan kepada para sahabat Nabi ya, bahwa awalnya itu rahmat, pertengahannya maghfirah, dan terakhir itqu minan nar. Karena bisa jadi terbalik juga bisa. Bisa jadi pertama itqu minan nar, enggak ada masalah juga. Bagus juga, langsung pertamanya dibebaskan dari neraka, bagus juga. Karena ini sebuah riwayat atau athar yang dinisbahkan kepada sahabat. Sama dengan doa kita, Bapak Ibu, taqabbalallahu minna minkum itu adalah bukan dari Nabi, betul, dari para sahabat. Nah, pernah kita bahas, boleh nggak dari para sahabat? Boleh banget. Kalau dari orang tua kita aja boleh, selama itu catatan orang ngasih nasihat yang kita terima. Apalagi yang ngasih nasihat adalah sahabat Nabi. Masa kita tolak? Tidak selalu dari Nabi. Kenapa? Kita sudah bahas ada sunnah Nabi, sunnah sahabat, dan sunnah sholihin. Kita saling mohon maaf lahir dan batin. Ada mengatakan nggak boleh itu. Ya sawah mohon maaf lahir dan batin. Bolehnya cuma apa? Diem aja. Nah, kok nggak ada diem aja itu boleh. Kita ketemu orang setelah Ramadan, masa kenapa? Kan ucapannya nggak ada di masa Nabi. Taqabbalallahu nggak ada, mohon maaf lahir batin nggak ada. Jadi ketemu. Ya itu tambah gimana orang kita punya hablum minan nas. Wa idza qulitum An-Nisa ayat 86. Ya, kalau kita diberikan penghargaan, balas penghargaan itu dengan yang lebih baik. Nah, salah satunya adalah ucapan-ucapan doa-doa kita, insyaallah. Demikian Pak Husain, terima kasih. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz Saiful. Insyaallah saya menjawab ya Pak Arif.
Baik, ya memang Ustaz, bahasa Quran itu terlalu tinggi Ustaz. Iya, jadi kadang-kadang bahasa kita tidak kuat untuk menggandengnya gitu. Contoh misalnya baru bilang la'alla, semua kita ini kan la'alla semua Ustaz. Iya kan? La'alla semua. Oh bagaimana ini tidak mungkin dong ada doa kesimpulan tidak sampai doanya. La'alla, kan begitu. Semuanya Allah. Allah sendiri mengatakan la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Karena dengan hasil doa kita Allah akan berubah sesuatu. Baik. Jadi dengan berramadan la'alla lebih lagi Ustaz. Dan dengan ramadan mudah-mudahan bisa menjadi oleh takwa. Barangkali cukup sampai di situ ya Bapak Ibu sekalian, dan kami harapkan bisa lebih untuk berjalan dalam kajian kita ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang di masjid maupun dan di rumahnya masing-masing, kita bermajlis adalah amal yang mulia, dan salah satu ciri doa yang mustajab adalah setelah kita beramal soleh, setelah sholat, setelah ngaji, setelah bermajlis, itu diantara cara atau media doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampuni kami semua ya Allah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, handai tolan kami, sahabat-sahabat kami yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana, siyamana, qiyamana, infaqana, sadaqatina, jami'a a'malina. Ya Allah, terima dari kami sholat-sholat kami, puasa kami, ibadah-ibadah kami, semua amal-amal kami, untuk menyempurnakan kebaikan dunia kami dan kemuliaan akhirat kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk banyak mengingat-Mu, untuk banyak mensyukuri karunia-Mu, dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma ja'alna rabbaniyin wa la taj'alna ramadhaniyin. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang selalu beribadah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di semua bulan-bulan yang Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula acara ngaji kita pada pagi hari ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu yang berada di masjid. Juga terima kasih bapak-bapak dan ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya Saifuddin Sayyidi selaku mewakili, kalau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.